Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur pada saat ini bisa kembali menjumpai saudara semuanya. Saudaraku, di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini saya berdoa dan saya berharap saudara mendapatkan sebuah jawaban tentang bagaimana cara mengatasi kesulitan hidup kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup susah atau hidup mudah dan hidup sulit itu sebenarnya sama-sama memiliki potensi yang kurang baik. Mengapa? Karena kalau hidup itu selalu sulit, biasanya orang akan mengalami keadaan putus asa dan pada ujung-ujungnya pun bisa melakukan bunuh diri. Dan jikalau hidup itu selalu mudah, hal itu juga bisa membuat seseorang mengalami kebosanan, ya, hidup menjadi bosan dan pada akhirnya pun ujung-ujungnya bisa mengalami bunuh diri. Oleh sebab itu, kita harus bersedia menerima hidup mudah maupun hidup sulit. Karena hidup mudah dan hidup sulit adalah dua hal yang akan mewarnai kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi lebih daripada hidup. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan kali ini akan membahas sebuah topik, yaitu tak ada badai yang abadi. Bagaimana cara mengatasi kesulitan bagian yang pertama. Langkah pertama, langkah awal untuk kita bisa mengatasi kesulitan kita bisa menemukan jawaban bagaimana cara mengatasi kesulitan kita adalah dengan mengenal sifat dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Ini adalah hal yang pertama, langkah yang pertama yang harus kita ketahui, yaitu mengenal sifat dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesulitan itu memiliki apa yang saya sebut sebagai bentuk dan sifat. Jadi dari setiap kesulitan yang kita hadapi itu selalu ada bentuknya dan selalu ada sifatnya. Nah, bentuk dari setiap kesulitan kita itu selalu berubah-ubah. Ya, dari satu orang ke orang yang lainnya itu berubah atau berbeda. Ya, dari waktu ke waktu itu juga bisa berbeda. Jadi bentuk daripada masalah kita itu bisa berubah-ubah. Misal saya kasih contoh, bentuknya bisa dalam bentuk sakit penyakit, bisa dalam bentuk kesulitan keuangan, bisa juga dalam bentuk kesulitan pergumulan akan rumah tangga dan yang lain-lainnya. Itu adalah bentuk dari kesulitan yang kita hadapi. Tetapi satu hal berikutnya yang mesti kita tahu adalah sifat dari setiap kesulitan yang kita hadapi itu selalu sama. Ya, tidak berubah. Ya, apapun bentuknya dari kesulitan kita, sifatnya itu sama. Ya, siapapun yang menghadapi kesulitan, itu sifat kesulitannya itu tetap sama. Kapanpun orang itu mengalami kesulitan, sifat daripada kesulitan itu tetap sama. Nah, firman Tuhan yang membahas tentang sifat kesulitan itu ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Nah, saya ajak saudara untuk memperhatikan satu ayat ini, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudaraku,
Firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 memberitahukan kepada kita bahwa ada 4 sifat dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Ya. Yang pertama, kesulitan itu bersifat tidak luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa, tidak luar biasa. Nah, ketika Tuhan mengatakan biasa ini bukan berarti Tuhan menyepelekan kesulitanmu. Tetapi justru ketika Tuhan berkata kesulitanmu itu biasa, pencobaanmu itu biasa, justru Tuhan memberitahukan bahwa kesulitan kita itu berada di bawah kendali dan kontrol daripada Tuhan kita. Nah, ketika Tuhan berkata biasa, itu Tuhan mau mengatakan biasa, ya mengapa? Karena semua orang di atas muka bumi ini pun mengalami kesulitan. Pernah mengalami kesulitan. Bahkan ada beberapa orang dari antara kita atau orang lain begitu mengalami kesulitan bahkan lebih berat daripada kesulitan yang kita hadapi. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan biasa. Yang berikutnya Tuhan mengatakan biasa, ya karena kamu masih ada di bumi, kamu belum ada di surga. Itu adalah kesulitan biasa. Ketika Tuhan berkata biasa, ya kenapa? Karena kesulitan itu menjadi bagian daripada hidup kita yang akan memproses hidup kita sehingga kehidupan kita menjadi meningkat. Ini yang pertama. Yang kedua, kesulitan itu bersifat tidak melampaui kekuatan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kau alami adalah bukan hanya pencobaan biasa, tetapi juga pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar daripada kita tidak bisa menyelesaikan kesulitan kita bukan karena kesulitan kita lebih kuat daripada kita, tetapi karena kita berpikir kesulitan yang kita hadapi lebih kuat daripada kita. Jadi masalahnya itu ada pada persepsi kita, masalahnya itu ada pada cara pandang kita. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Yakobus Tuhan berkata demikian. Kalau kamu menghadapi pencobaan, berbagai pencobaan, ya Tuhan berkata, anggaplah hal itu sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa? Karena persepsi itu memang penting. Cara kita memandang kesulitan kita itu sangat penting. Nah, saudaraku, tidak mampu itu berbeda dengan tidak mau. Ya, setiap kita bukan tidak mampu menyelesaikan kesulitan kita. Tetapi persoalannya adalah kita tidak mau menyelesaikan kesulitan kita. Bukan kita tidak mau masalah kita atau kesulitan kita selesai loh ya. Tetapi seringkali kita tidak mau menyelesaikan kesulitan kita. Kita tidak mau berjuang lebih keras untuk menyelesaikan kesulitan kita. Kita tidak mau berdoa lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kesulitan kita. Itu yang menjadi persoalan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, kesulitan itu bersifat tidak sempurna. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu setia sehingga Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap kita mengetahui kekokohan dan kemegahan daripada tembok Cina. Nah, pada zamannya tembok Cina itu dibangun untuk melindungi bangsa Cina dari serangan bangsa barbar. Dan memang itu akhirnya bisa tercapai. Bangsa barbar mengalami kesulitan untuk bisa menembus daripada tembok Cina itu, sehingga sekian lama tembok Cina itu menjadi sebuah pelindung yang sangat aman sekali bagi bangsa Cina pada waktu itu.
Tetapi tahukah saudaraku bahwa pada akhirnya pun ternyata bangsa barbar ini bisa menerobos daripada tembok Cina itu. Caranya bukan dengan menghancurkan tembok Cina itu, tetapi dengan cara apa? Dengan cara menyuap penjaga daripada tembok Cina itu. Kita lihat, sekokoh apapun tembok Cina itu, toh akhirnya dapat dilampaui, dilalui, diterobos oleh bangsa barbar. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, apapun kesulitanmu selalu memiliki celah untuk diterobos. Seberapapun kuatnya kesulitanmu punya celah untuk dilewati. Mengapa? Memang tidak ada kesulitan yang sempurna. Selalu ada celah, dan celah itu Tuhan akan memberitahukannya kepada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesulitan itu bersifat tidak abadi, tidak kekal. Nah, saya ajak saudara sekaliannya untuk melihat kebenaran firman Tuhan, dua bagian daripada firman Tuhan. Yang pertama adalah Matius pasal yang ke-8. Kemudian saudara juga bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 8 ayat 23 dan 27 itu adalah kisah bagaimana murid-murid Tuhan Yesus Kristus menghadapi badai yang pertama. Lalu kemudian Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33 itu juga mengkisahkan tentang murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang menghadapi badai, tapi badai yang kedua. Nah, yang menarik yang saya mau bagikan kepada saudara sekaliannya adalah cara badai itu berhenti. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-8, kisah tentang murid-murid menghadapi badai itu berhenti memang dengan sengaja diberhentikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Misal di ayat yang ke-26 dari pasal yang ke-8, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Lalu yang kedua, Matius pasal yang ke-14, badai itu berhenti tidak dengan sengaja dihentikan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi berhenti secara alami. Misal kita lihat ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 dari Matius pasal 14. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah badai itu berhenti dengan cara mujizat, dihentikan oleh Tuhan seketika, seperti yang ada di dalam Matius pasal yang ke-8? Ataukah badai itu berhenti secara alami seperti yang tercatat di dalam Matius pasal yang ke-14, tetapi yang pasti badai itu pada akhirnya berhenti dan lenyap. Demikian juga dengan kesulitan kita. Ya. Tidak tahu bagaimana cara Tuhan nanti menghentikan kesulitan kita. Apakah dengan cara mujizat, ataukah berhenti dari Tuhan dengan cara alami. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kesulitan kita pasti akan berhenti dan hilang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah keempat sifat dari kesulitan yang kita hadapi. Nah, sifat ini selalu ada pada kesulitan yang kita hadapi. Dan sifat ini selalu sama, tidak pernah berubah. Nah, dengan mengenal keempat sifat dari kesulitan yang kita hadapi, itu adalah langkah pertama, langkah awal yang sangat penting sekali. Mengapa? Karena dengan mengenal sifat kesulitan yang kita hadapi, itu akan membuat pikiran kita mengetahui bahwa kesulitan yang kita hadapi itu bisa diselesaikan. Yang kedua, dengan mengenal sifat dari kesulitan yang kita hadapi itu akan membuat iman kita semakin yakin bahwa kita bisa menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi. Yang ketiga, dengan mengenal sifat dari setiap kesulitan yang kita hadapi, itu akan membuat kekuatan dan kuasa yang ada di dalam diri kita itu menjadi bangkit. Sehingga kita dimampukan, ya, bukan saja untuk mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi, tetapi bahkan bisa mengubah
kesulitan menjadi berlian. Saudaraku, setiap gunung ada puncaknya, setiap lembah ada dasarnya, setiap laut ada pantainya, setiap kesulitan ada batasnya, tak ada badai yang abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian pertama dari topik yang saya sampaikan, tak ada badai yang abadi, bagaimana cara mengatasi kesulitan. Bagian yang kedua akan saya sampaikan pada hari Sabtu yang akan datang, tetapi saya juga perlu memberitahukan bagi saudara sekaliannya bahwa hari Rabu besok saya akan hadir dengan sebuah program salam, 1 ayat dalam 5 menit. Oleh sebab itu dukung pelayanan ini dengan subscribe, dengan like, dengan share, dengan komentar yang membangun. Bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dan pembangunan tubuh Kristus dimanapun saudara-saudara kita berada. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.